Halo Cinephile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Rastis ingin menceritakan alur film yang berjudul Alice in Wonderland. Disutradarai oleh Tim Burton dan ditulis oleh Linda Wolverton. Film ini mendapat rating 90% dari pengguna Google loh. Keren banget nih pasti filmnya. Alice in Wonderland adalah seorang gadis yang mempunyai mimpi buruk dan selalu berulang-ulang setiap kali ia tertidur. Dan ketika ia dewasa, ia tidak sengaja masuk ke dunia lain. Namun, apakah semua ini hanya mimpinya Alice? Atau memang dunia ini benar-benar ada? Nah, gak banyak basa-basi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Film ini diawali dengan ayahnya Alice saat tengah merundingkan bisnis dengan teman-temannya. Kemudian Alice kecil terbangun dari tidurnya dan menemui ayahnya. Ia bercerita kepadanya tentang mimpi yang aneh. Di mimpinya, ia terjatuh dalam lubang, bertemu burung dodo, kelinci yang memakai jas, kucing yang tersenyum, dan ulat yang berwarna biru. Lalu ayahnya menenangkan Alice dan memberi cara untuk bisa bangun dari mimpinya. 13 tahun kemudian, alur pun berpindah. Alice yang dulunya kecil sekarang beranjak menjadi Alice yang dewasa. Diketahui juga bahwa ayahnya telah meninggal. Di sini Alice dengan kereta kudanya ingin ke tempat pesta para bangsawan. Sesampainya di pesta, ia disambut oleh Lord Ascot dan istrinya, yang dimana Lord Ascot adalah teman bisnis ayahnya. Alice bertemu dengan anaknya Lord Ascot yang bernama Hamish dan mereka pun berdansa. Kemudian Hamish dipanggil oleh ibunya. Ia pun meminta kepada Alice untuk menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Alice tidak mengetahui bahwa ia akan dinikahkan dengan Hamish. Saat berada di gazebo, ia dinikahkan dengan Hamish, tapi Alice belum menjawabnya. Ia lebih tertarik pada kelinci berjas yang telah ia lihat dalam mimpinya sejak masih kecil. Ia pun berlari lalu mengejarnya sampai ke pohon besar. Sesampainya di sana, ia melihat ke dalam lubang. Secara tak sengaja, ia tergelincir dan jatuh ke dalam lubang. Di dalam lubang, ia berteriak dan melihat banyak sekali hal aneh, seperti adanya rak buku dan piano yang bisa berbunyi sendiri. Hingga ia mendarat di atas atap, lalu jatuh ke lantai. Kesian banget ya. Di sana ia melihat kunci dan mencoba untuk membuka semua pintu yang berada di ruangan tersebut. Namun tak ada satu pintu pun yang bisa terbuka. Kemudian ia melihat ada satu tirai yang membuatnya penasaran. Saat ia membuka tirai tersebut, ada sebuah pintu kecil. Lalu ia mencoba membukanya, dan ternyata pintunya berhasil terbuka. Namun sayang, ukuran pintunya sangat kecil. Kemudian ia melihat ada botol yang berada di atas meja. Dan ia meminumnya. Seketika itu tubuhnya berubah menjadi kecil. Ia pergi ke pintu, namun pintunya terkunci dan kuncinya berada di atas meja. Di bawah meja, ia melihat sebuah kue dan memakannya. Seketika itu juga ia berubah menjadi sangat besar. Lalu ia mengambil kunci dan meminum air yang ada di botol, agar ia dapat memasuki pintu yang kecil. Ketika ia melewati pintu kecil tersebut, ia berada di dunia Underland, di mana ia mengira ini semua adalah mimpinya. Alice terus berjalan. Kemudian ia bertemu dengan Tweedledee, Tweedledum, White Rabbit, Dormouse, dan Dodo. White Rabbit bilang kepada teman-temannya bahwa yang ia bawa adalah Alice yang diramalkan. Namun temannya tidak ada yang percaya dan berkata bahwa yang Rabbit bawa bukanlah Alice yang benar. Alice pun mencoba meyakini mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Dan Alice dibawa ke Absalom. Absalom adalah ulat biru yang bisa meramalkan dan dipercaya oleh para makhluk yang berada di dunia Underland. Sesampainya di tempat Absalom, ia meragukan kalau wanita ini adalah Alice. Kemudian ia menyuruh untuk membuka gulungan orakulum. Rabbit menjelaskan bahwa gulungan orakulum adalah kalender kompendium Underland. Kalender ini menjelaskan tentang hari di mana Alice membunuh Jabberwocky dan menyelamatkan negeri Underland dari kekejaman Ratu Merah. Lalu Tweedledee dan Tweedledum menjelaskan tentang hari Frabjous, yaitu hari di mana Alice membunuh Jabberwocky dengan menggunakan pedang Vorpal. Mereka sangat kebingungan di sini. Pada akhirnya makhluk Underland tidak mempercayai Alice. Ia pun merasa tertekan dan berpikir bahwa ini adalah dunia mimpi. Ia pun mencoba untuk terbangun dari mimpinya dengan mencubit tubuhnya, tapi nggak berhasil. Tiba-tiba, pasukan Ratu Merah yang diketuai oleh Bandersnatch menyerang dan menangkap semua makhluk Underland. Alice dikejar oleh Bandersnatch.
Tapi Alice berhenti dan berpikir bahwasannya ia masih berada di dalam mimpi. Dormouse yang melihat Alice berhenti datang, lalu menusuk dan mencabut mata Bandersnatch dengan pedangnya. Alice terkena cakaran Bandersnatch, kemudian ia pergi bersama Tweedledee dan Tweedledum. Namun, gulungan Oraculum diambil oleh Stein dan dibawa ke Ratu Merah. Sesampainya di perbatasan Snoot dan Quest, tiba-tiba si kembar diculik oleh burung Jup-Jup, peliharaannya Ratu Merah. Cutscene berpindah ke Ratu Merah. Setibanya di kerajaan sang ratu, Stein memberitahu bahwa ia telah menemukan gulungan Oraculum dan menjelaskan hari di mana Alice akan membunuh Jabberwocky. Mengetahui hal itu, Ratu Merah pun marah dan menyuruh Stein untuk mencari Alice. Stein bilang kepada Bayard, kalau kau membantu mencari Alice, maka kau dan keluargamu akan terbebas. Bayard pun setuju untuk mencari Alice. Kembali ke Alice, ia bertemu dengan Cashier Cat. Lalu Cat menolong Alice untuk menutupi lukanya. Cat menanyakan hal yang sama seperti warga Underland lainnya. Alice pun bingung menjawabnya. Yang ia inginkan sekarang hanya bangun dari mimpi ini. Kemudian Cat mengantar jalan menuju rumah Heather. Ketika Alice sampai di rumah Heather, ia disambut oleh Heather dengan sangat senang. Saking senangnya ia berjalan di atas meja dong. Dormouse berkata bahwa ia bukanlah Alice yang asli. Namun Heather percaya kalau ini adalah Alice yang sesungguhnya. Heather bilang kepada semua temannya kalau mereka hanya tinggal menunggu hari Frabjous, hari di mana Alice akan membunuh Jabberwocky. Heather memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah pembuat topi sekaligus penari yang penuh semangat. Di saat pesta minum teh berlangsung, tiba-tiba Stein datang bersama pasukan Ratu Merah untuk mencari Alice. Lalu Heather memberi minuman ke Alice agar bisa dimasukkan ke teko teh. Stein menanyakan keberadaan Alice, namun Heather tidak menjawab. Ia malah bernyanyi yang membuat Stein marah dan mengancamnya. Ketika Heather bernyanyi, Bayard datang. Heather berbisik kepada Bayard, turunkan si kepala merah besar. Bayard yang mendengar itu kemudian pergi bersama pasukan Ratu Merah. Heather mengeluarkan Alice dalam teko teh, dan mereka pergi untuk menemui Ratu Putih. Di perjalanan, Heather menceritakan Jabberwocky, burung Jup-Jup, Bandersnatch yang menakutkan, dan dicurinya pedang Vorpal dari Ratu Putih. Ia mengatakan hanya Alice lah yang bisa membunuh Jabberwocky, tapi Alice menyangkalnya dan tidak akan membunuh siapapun. Mendengar itu, Heather kecewa, lalu ia memberitahu apa yang telah diperbuat Ratu Merah kepada dunia Underland. Di sini kita diperlihatkan Ratu Putih dan rakyat Underland sedang berpesta. Tiba-tiba Jabberwocky datang dan langsung menyemburkan nafas api yang membuat rakyat Underland lari ketakutan. Ratu Putih yang panik membuat mahkotanya terjatuh. Dan prajurit yang bertarung memakai pedang Vorpal terbunuh. Ratu Putih selamat, tapi mahkota dan pedang Vorpal diambil oleh Stein. Semuanya hancur, tinggal Heather seorang diri. Selesai cerita, pasukan Stein kembali. Terjadilah kejar-kejaran. Heather menyuruh Alice berpegangan dan pergi ke selatan, tempat di mana Ratu Putih tinggal. Kemudian ia melempar topinya. Heather pun tertangkap. Alice yang melihat Heather ditangkap masuk ke topi dan beristirahat. Keesokan paginya ia bertemu Bayard. Alice memohon kepada Bayard mengantarnya ke kastil Ratu Merah untuk menyelamatkan Heather di istananya. Sempat ada penolakan darinya, namun karena Alice memaksa, Bayard pun terdiam dan mengikuti apa yang diperintahkan Alice. Akhirnya mereka pergi sambil membawa topi Heather. Setibanya Alice masuk melewati lubang benteng yang kecil, karena hanya itulah satu-satunya jalan. Di sana ia melihat Ratu Merah sedang bermain voli. Lalu ia bertemu Rabbit dan menanyakan tentang kue pembesar. Setelah diberi, ia langsung memakan kue tersebut. Seketika itu juga tubuhnya menjadi besar. Ia pun ketahuan. Ratu Merah menanyakannya kepada Rabbit. Lalu Alice berbohong dan mengaku bahwa ia adalah Am. Untungnya Ratu Merah percaya. Kemudian Alice disuruh masuk dan ditempatkan di samping Ratu Merah. Di dalam istana, Alice bertemu Heather. Ratu Merah bertanya di mana Alice. Tanpa menjawab, Heather malah menawarkan diri untuk membuatkannya topi. Karena Ratu Merah tertarik, Heather pun dibebaskan. Di sisi lain, Bayard memberitahu Ratu Putih bahwa Alice telah kembali ke Underland.
Ratu Putih senang dan percaya bahwa yang akan mengambil pedang Vorpal di Istana Ratu Merah adalah Alice. Kembali ke kastil Ratu Merah. Alice mencari dan mengambil topi Hatter yang berada di taman. Sedangkan itu, Ratu Merah berkata ke Stan kalau mereka harus segera menemukan Alice. Karena bila Jabberwocky dibunuh, pengikut adiknya akan segera bangkit melawan. Saat mereka berbincang, Rabbit mengendap-endap masuk ke kamar Ratu Merah untuk mengambil gulungan Orokulum. Dan tanpa sengaja, Rabbit mendengar percakapan mereka. Di sini kita dikasih tahu bahwasannya Ratu Putih adalah adik dari Ratu Merah. Lalu saat Ratu Merah memeluk Stan, Rabbit mengambil gulungan Orokulum. Di sisi lain, Alice datang ke kamar Hatter dan memberikan topi miliknya. Di tengah pembicaraan, Hatter meminta Alice untuk menemui Rabbit dan mencari pedang Vorpal serta mengembalikannya kepada Ratu Putih. Tak lama kemudian, ia pun pergi. Di jalan, ia bertemu Tweedledee dan Tweedledum. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Rabbit. Lalu Rabbit menunjukkan jalan ke tempat di mana pedang itu berada. Setibanya di sana, ternyata tempat itu adalah kandang Bandersnatch. Alice ketakutan dan Rabbit pingsan seketika itu. Dormouse mencari Hatter, tapi tidak ketemu. Tak lama, Alice pun datang dan meminta mata Bandersnatch. Namun karena Dormouse tidak mau memberikannya, Alice langsung mencuri mata Bandersnatch. Sesampainya, ia memberanikan diri untuk masuk kandang dan langsung memberikan mata yang telah dicuri oleh Dormouse. Di sini, Alice segera mencari kotak yang berisikan pedang Vorpal. Tapi karena luka yang dideritanya, ia pun pingsan. Saat terbangun, Bandersnatch memberikan kunci dan menjilati luka yang ia derita. Alice pun langsung membuka kotak dan keluar menuju kamar Hatter. Di kamar Hatter, Alice mencoba membantu untuk keluar dari istana. Namun Stan datang untuk menangkap Alice. Hatter pun menyuruh Alice membawa pedang Vorpal ke Ratu Putih. Tapi Dormouse dengan cerobohnya menyebut nama Alice di depan Stan. Padahal Stan gak tahu kalau dia adalah Alice. Alice pun terkepung oleh pasukan Stan. Di tengah kepungan, datang Bandersnatch membantu Alice untuk melarikan diri. Mereka pun langsung menuju ke istana Ratu Putih. Stan memberitahu Ratu Merah bahwa yang membantu Alice mencuri pedang Vorpal adalah Hatter dan Dormouse. Ratu Merah pun menyuruh Stan untuk memenggal kepala mereka. Setibanya di istana Ratu Putih, Alice langsung memberikan pedang Vorpal kepada sang ratu. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Ratu Putih membuat ramuan untuk Alice agar tubuhnya menjadi normal kembali. Kemudian Ratu Putih membawa Alice ke tempat Absolum. Alice berkata bahwa ia bukanlah orang yang diramalkan dan masih menganggap semua ini hanyalah mimpi. Namun Absolum meyakinkan Alice bahwa dirinya lah yang akan membunuh Jabberwocky. Scene pun berpindah ke Hatter yang dipenjara. Ia bertemu dengan Cat, yang dimana Cat ini akan membantu Hatter. Pagi harinya, Hatter dan Dormouse akan dieksekusi oleh Ratu Merah. Ketika kepala Hatter dipenggal, topinya melayang-layang. Ternyata itu adalah Cat yang menyamar menjadi Hatter. Ratu Merah dan masyarakat pun tercengang. Hatter lalu muncul di belakang Ratu Merah dan memberitahukan kepadanya bahwa pengikutnya telah menipunya. Kemudian Hatter memprovokasikan kepada semua masyarakat agar Ratu Merah turun dari tahtanya. Karena provokasi dari Hatter, Ratu Merah pun marah dan mengeluarkan burung Jubjub. Sang ratu menyuruh Stan untuk menyiapkan Jabberwocky dan segera mengunjungi adiknya. Hatter dan lainnya tiba di istana Ratu Putih. Ia bertemu Alice dan mengingatkan bahwa besok adalah hari Frabjous. Keesokan harinya Ratu Putih mencari pahlawan untuk bertarung. Banyak yang ingin menjadi sang pahlawan untuk Ratu Putih. Tapi saat Rabbit membuka gulungan Orokulum, hanya Alice lah yang bisa membunuh Jabberwocky. Lalu Ratu Putih memohon agar Alice mau membantu mengalahkan Jabberwocky. Namun Alice masih ragu dan pergi meninggalkan ratu. Ia tampak kebingungan. Kemudian Absolum muncul dengan tubuh yang diselimuti oleh kepompong. Ia mengingatkan Alice pada saat Alice pertama kali ke dunia ini. Dan dahulu Alice menyebut Underland sebagai Wonderland. Ia pun dibawa ke masa lalu.
Alice akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah nyata. Lalu Absolum berubah menjadi kepompong. Ratu Merah dan pasukannya berjalan mendekati istana Ratu Putih. Ratu Putih dan pasukannya juga bersiap-siap. Lalu Alice muncul menunggangi Bandersnatch. Ketika mereka sedang berhadap-hadapan, Ratu Merah langsung memanggil Jabberwocky. Dan Alice maju menemui Jabberwocky. Kemudian Alice memotong lidah Jabberwocky yang membuatnya sangat marah. Ia jatuh dan hampir terinjak. Dengan segera ia bangkit dan terus bertarung. Namun sayang, Alice terlempar dan pedangnya terjatuh. Hatter pun membantu Alice agar ia dapat mengambil pedang tersebut. Ratu Merah yang melihat itu pun marah sebab Hatter membantu Alice. Pertempuran pun dimulai. Alice mengambil pedang, kemudian berlari menaiki tangga bangunan. Ia juga hampir terjatuh karena tangga yang diinjak sebagian runtuh. Ia pun melihat semua teman-temannya sedang bertarung. Ia bersembunyi dan berlari menuju puncak bangunan. Sesampainya di sana, tiba-tiba Jabberwocky muncul di hadapannya dan menyerang Alice dengan membabi buta. Dalam pertarungan tersebut, Alice berhasil menaiki leher Jabberwocky dengan pedang di tangannya. Di saat yang bersamaan, Hatter mengalahkan Stan. Dan Alice pun berhasil memenggal kepala Jabberwocky hingga kepalanya menggelinding dan berhenti tepat di hadapan Ratu Merah. Ratu Merah tertegun. Bersamaan dengan itu, Hatter tidak menjadi pembunuh Stan. Ratu Merah langsung memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Alice. Tapi semua prajurit Ratu Merah tidak mengindahkan perintahnya dan meletakkan semua senjatanya. Kemudian, Cat mengambil mahkota dari atas kepala Ratu Merah dan meletakkannya di atas kepala Ratu Putih. Ratu Putih pun akan membuang Ratu Merah ke perbatasan agar ia tidak punya teman di dunia ini. Kemudian Stan memohon ampunan kepada Ratu Putih, namun permohonannya ditolak. Di sini Ratu Merah lebih lega karena ada Stan yang ikut dengannya. Namun Stan mencoba ngebunuh Ratu Merah. Untungnya masih bisa diselamatkan oleh Hatter. Ratu Merah kecewa berat dan marah. Lalu mereka dibawa pergi. Kemudian Hatter menarik Waterwaken, diikuti oleh Ratu Putih dan teman-temannya Alice. Sedangkan Alice dan Cat hanya tersenyum melihatnya. Ratu Putih mengambil darah Jabberwocky dan mengucapkan terima kasih yang kekal atas semua usaha Alice dan atas nama Underland, lalu memberikannya ke Alice. Cairan ini bisa membawanya pulang. Namun sebelum ia meminumnya, Alice berpamitan kepada Hatter. Hatter pun sedih, tapi Alice harus tetap pulang. Setelah meminumnya, dalam suasana haru, Alice mencoba menghibur Hatter. Hingga akhirnya Alice pun pergi. Alice berhasil kembali keluar dari lubang pohon besar. Ternyata waktu di dunia nyata nggak berubah loh. Di tempat pernikahannya, Hamish menunggu jawaban dari Alice. Tiba-tiba Alice muncul di hadapan Hamish dan ia pun terkejut. Alice memberitahu kalau dia habis jatuh ke dalam lubang dan terbentur. Lalu ia meminta maaf kepada Hamish kalau dia tidak bisa menikah dengannya. Alice mengutamakan urusan yang harus didiskusikan dan meminta untuk membicarakan hal tersebut di ruangan Lord Ascot. Setibanya di ruangan, Alice merundingkan tentang bisnis ayahnya yang baru dibeli Ascot. Mereka ingin mengembangkan rute perdagangan ke Sumatera dan Kalimantan, tapi Alice berpikir untuk ke Cina aja. Setelah Lord Ascot setuju, akhirnya Alice menaiki kapal laut menuju negeri Cina bersama Absolum. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita Alice in Wonderland. Film yang sangat menghibur dan tidak membosankan. Dari satu plot ke plot lainnya, penonton seakan ikut diajak berpetualang bersama Alice. Pokoknya seru dah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya ya. Karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Film ini juga mengajarkan dengan baik sikap kesatria lewat sisipan moral cerita. Hadapilah walau seberapa buruk dan seberapa tidak mungkinnya masalah tersebut. Serta jangan lari dari sebuah masalah. Menurut kamu pribadi gimana?
Komen-komen dong. Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti asik banget buat dinikmati. Karena emang visualnya tuh keren banget, ala-ala gotik namun dipadu dengan warna-warni. Bikin feel fairy tale-nya semakin kerasa gitu. Keren dah pokoknya. Movie Rastis juga mau ngucapin terima kasih kepada kamu yang udah nonton video ini. Semoga kamu dapat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.